Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Sahabat, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan teknik-teknik murojaah agar hafalan kita menjadi lancar dan menyenangkan. Jadi menghafal ini bukan cuma sekedar kita pengen lancar, tapi kita juga pengen senang atau kita pengen bahagia saat menghafal. Dan bukan cuma sekedar bahagia, senang, tapi kita juga lancar. Nah, insya Allah sudah kita bahas sebelumnya, ada 7 teknik yang sudah kita bahas. Kita masuk teknik yang ke-8 sekarang ini. Nah, teknik yang ke-8 ini, bagaimana agar wajah kita atau menghafal kita lancar dan menyenangkan adalah dengan cara kita mendengarkan kajian. Mendengarkan kajian. Mendengarkan kajian ini seperti apa, sahabat? Maksudnya kita hadir di satu majelis ta'lim atau kita mendengarkan satu ceramah di YouTube misalnya tentang satu ayat atau tentang satu surat dibahas dalam kajian itu. Kita benar-benar menyimak nih kajian tadi itu. Jangan sambil lalu ya, jangan sambil lalu. Kita memang benar-benar menyimak apa yang dibahas oleh Ustadz di dalam kajian itu. Maka dengan itu, walaupun kita belum hafal ayat itu, kita belum hafal surat itu, kalau kita benar-benar menyimak apa yang disampaikan Ustadz itu otomatis kita akan menjadi hafal ayat itu. Atau kalau kita belum lancar ayat itu, kita nyimak benar-benar apa yang disampaikan oleh Ustadz itu, insya Allah ayat itu akan menjadi lancar. Dan lancarnya bukan lancar main-main, ini lancar mutqin. Karena sahabat ini sudah saya rasakan sekali manfaat dari mendengarkan kajian ini. Karena dulu saya sebelum menghafal dan saat proses menghafal, saya senang sekali hadir di kajian di majelis taklim. Banyak sekali majelis taklim yang saya hadiri dalam satu pekan itu. Alhamdulillah. Walaupun bukan majelis taklim yang membahas tafsir, walaupun bukan majelis tafsir di sini, tapi pasti kan ya, walaupun yang dibahas akhlak, walaupun yang dibahas tasawuf, walaupun yang dibahas ilmu keislaman yang umum, tapi tentu di situ ada ayat Al-Quran biasanya dikutip. Nah itu karena kita mendengarkan dengan benar-benar, jadi ada banyak sekali saya menghafalkan Al-Quran, ada banyak sekali ayat yang sudah sering saya dengar atau udah pernah saya dengar dalam satu kajian ayat itu, maka otomatis kemudian ayat itu nggak perlu saya hafalkan, langsung hafal dengan sendirinya. Walaupun saya nggak sengaja ngafal ayat itu, cuman kan mendengarin kajian tadi. Misalnya saya pernah mendengarkan tentang la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Ayat 14 surat Al-Hasyr. Saya pernah mendengarkan seorang ulama membahas ayat ini. Maka alhamdulillah langsung hafal tuh ayat itu. Nah, ketika sampai hafalan di ayat itu, surat Al-Hasyr ayat 14 ini, saya nggak perlu menghafalkan, kemudian udah hafal dengan sendirinya, nggak perlu saya mengulang-ulang membacanya, nggak perlu. Karena dengan mendengarkan kajian tadi, tapi dengan benar-benar, dengan menyimak benar kajian tadi, otomatis kemudian langsung hafal ayat itu. Dan tadi bahkan, walaupun kita nggak lancar-lancar dengan satu ayat, dengan satu surat misalnya, coba aja tuh. Misalnya kita susah melancarkan surat Al-Mutaffifin, coba aja nanti cari kajian tentang surat Al-Mutaffifin, dengarkan kajian tentang surat Al-Mutaffifin itu, insya Allah hafalan kita akan lancar, dan lancarnya bukan cuma sekedar lancar, mutqin. Hafalan kita lancar itu benar-benar mutqin. Ada banyak kelebihan dengan kita murojaah dengan cara seperti ini, atau menghafal dengan cara seperti ini, menghafal dengan cara seperti ini. Ayat tadi akan kita hafalkan dengan mudah tanpa sengaja kita menghafalkannya. Ayat atau surat tadi akan lancar, kita menghafalnya dengan lancar, bukan cuma sekedar hafal, tadi akan lancar. Dan
kita dapat bonusnya, kita dapat penjelasan dari ayat tadi itu. Jadi mudah kemudian kita untuk merenungkan, untuk kita mentadaburi ayat yang kita dengarkan tadi itu mudah jadinya. Maka ini cara yang sangat bagus sekali sahabat. Saya sudah merasakan proses menghafal sambil mendengarkan kajian, maka janganlah kita terlalu fokus menghafal doang ketika di pesantren, yang kerjain apa menghafal doang. Kita nggak ada ngedengerin kajian, nggak ada dengerin taklim. Jangan diselingi proses kita menghafal itu dengan kita ada juga taklim yang kita hadiri. Karena beda memang. Al-Quran itu adalah taujih Rabbani. Itu adalah memang nasihat dari Allah langsung untuk kita. Nah, tapi kita juga perlu juga penjelasan tentang nasihat dari Allah ini dari lisan manusia. Kita perlu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Maka selingi kita menghafal Quran dengan kita menghadiri kajian, kita menghafal Quran dengan kita mendengarkan kajian. Selingi ini untuk juga mengurangi bosannya kita, dan juga kita akan menambah hafalan. Karena saya sudah merasakan, sahabat, saya sudah merasakan manfaat sekali dengan menghadiri kajian, dengan mengikut kajian ini akan manfaat sekali dengan kita menghafalkan Al-Quran. Ini juga yang saya tuliskan dalam buku saya, Keruntuh Kalamu Ya Rahman. Cerita pengalaman saya menghafal. Salah satu alhamdulillah kemudian yang saya dapatkan karena saya suka, karena saya sering menghadiri pengajian ini. Maka ada banyak sekali ayat yang saya menghafalkannya nggak sengaja. Saya menghafalkannya begitu saja. Jadi ketika ngapalin beberapa ayat di atasnya susah berat, ketemu ayat yang sudah kita hafalkan kayak tadi itu surat Al-Hasyr tadi, senanglah kita jadinya. Karena kita nggak perlu menghafalkan secara sengaja, tadi itu langsung udah hafal, gitu. Alhamdulillah udah hafal ayat ini. Gitu. Karena banyak sekali ayat seperti ini. Ini yang ke-8 sahabat. Yang 9, nah, kita juga bisa merojaahnya. Kalau tadi kita mendengarkan kajian, ini kita yang mengisi kajian. Atau nggak kajian lah bahasanya ya, kalau nggak ini kultum lah ya. Nah, kuliah 7 menit misalnya. Atau ceramah singkat misalnya. Nah, atau kalau ini kita mudzakarah aja sama teman-teman kita. Kalaupun kita nggak bentuknya ceramah, kita mudzakarah aja sama teman-teman kita tentang 1 ayat, 2 ayat, 1 surat, 2 surat. Kalau tadi kita yang mendengarkan, ini kita yang menyampaikan. Dan hasilnya beda, sahabat. Ini yang juga saya rasakan setelah saya mengisi taklim ini. Ayat-ayat ini alhamdulillah. Kalau tadi kita mendengarkan itu membantu kita juga untuk meresapi, tapi kalau kita menyampaikan itu jauh lebih kuat untuk kita meresapi dan mengingat ayat yang kita pelajari tadi itu. Hanya ada satu pepatah kan ya, belajar yang paling efektif itu adalah dengan mengajar. Kalau kita mau menyampaikan 1 ayat, menjelaskan 1 ayat atau 1 surat kepada orang lain, otomatis kita baca dulu nih ya tafsirnya, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Sawi misalnya, tafsir Al-Qurtubi, kita baca dulu kan. Otomatis kalau kita mau menyampaikan, nggak mungkin kita cuma membaca sambil lewat kayak gitu. Tafsir At-Tabari misalnya, kita baca benar tafsirnya. Biar kita ketika menyampaikan, kita ingat dengan apa yang kita baca tadi kan, ya kita baca benar, kita ulang-ulang. Nah, saat kita menyampaikan, otomatis yang kita baca tadi keluar lagi kan ya. Maka berkali-kali nih proses mengingatnya. Nah, maka ayat surat tadi, benar-benar mantap nancapnya. Kalau kita mau menjelaskan lagi, kita jelaskan per kata lagi, mantap sekali nanti ayat tadi itu nancep benar dalam pikiran kita. Kalaupun kita nggak punya majelis taklim, jadi mudzakarah aja sama teman-teman kita. Kita sampaikan, kita ingatkan mereka, saling watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr gitu. Nah, ini akan membantu sekali untuk kita memperlancar, untuk kita memperkuat hafalan kita dengan kita sering tadi itu menyampaikan tentang makna 1 ayat atau 1 surat. Ini akan membantu sekali. Akan membantu sekali untuk kita lancar, bahkan kita akan mudah sekali mengingat penjelasan dari ayat atau surat itu. Ini yang ke-9. Nah, yang ke-10,
Ini adalah murojaah konvensional. Ini juga jangan ditinggalkan. Namanya murojaah konvensional. Murojaah konvensionalnya seperti apa? Ya biasa, kita duduk menghadap kiblat, kemudian kita baca Al-Quran. Nah, tapi ingat sahabat ya, seperti murojaah lain yang sudah saya sampaikan, maka murojaah yang ini juga ingat, jangan sambil memegang mushaf. Jauhkan dengan sejauh-jauhnya mushaf dari diri kita saat kita murojaah konvensional ini. 5 meter, 10 meter dari kita. Jadi mushaf jangan di tangan kita. Jadi kita benar-benar murojaah ini, konvensional ini dengan mengandalkan hafalan kita. Kalau ada yang macet, nah kan kita berusaha mengingat dulu nih apa yang tadi kita baca, yang macet tadi kita ulang-ulang sebelumnya. Kalau nggak ingat silahkan ambil mushaf. Tapi tadi karena kita naruhnya jauh, maka ngambil mushafnya perlu usaha kan ya. Jadi kita merasa membuka mushaf itu bukan hal yang mudah, tapi hal yang berat. Maka kita akan mendorong diri kita untuk memperlancar hafalan kita. Jangan tergantung dengan mushaf. Nah, kalaupun tadi kita membuka mushaf, maka ingat, seperti yang beberapa kali saya sampaikan, ulang ke bagian sebelumnya, yang di tempat kita macet tadi. Kalau kita macet di tengah halaman, maka ulang ke awal halaman. Misalnya kita baca surat Al-Muluk, macet di tengah, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Lupa kan? Kalau kita ingat nggak dapat juga, ya udah kita jalan sekitar 5-10 meter tempat kita naruh mushaf tadi, kita buka, maka jangan langsung disambung. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam, jangan langsung, tapi ulang dari awal dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Kenapa seperti ini? Agar memang benar-benar membuktikan bahwa apa yang sebelumnya kita macet tadi sudah benar-benar kita ingat. Kalau kita sambung langsung, belum tentu kita ingat benar. Nah, tapi kalau kita ulang ke bagian sebelumnya tadi, maka insya Allah ini membuktikan kita benar-benar ingat. Kalau misalnya kita macetnya di awal halaman kedua surat Al-Mulk misalnya, kita bingung nih. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kita nggak tahu nih sambungannya, bingung. Udah jalan. Kita buka, wasiru qalakum. Maka ulang dulu dari sebelumnya lagi. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai'in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dhanbihim fasuqan li ashabis sa'ir. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asiru qawlakum aw ijharu bih. Innahu alimun bidatis sudur. Kayak gitu sahabat ya. Dan ingat, setelah kita buka, taruh lagi mushafnya di tempatnya. Kita jalan lagi balik ke tempat kita awal membaca. Jadi tetap sampai akhir kita nggak pegang mushaf. Sampai akhir mushaf itu jauh dari kita. Untuk merangsang benar-benar otak kita untuk benar-benar kuat menghafal satu surat, satu juz, atau bahkan 30 juz dari Al-Quran. Dan ini usahakan membaca konvensionalnya memang terus, atau kita membiasakan untuk membaca konvensional ini. Nah, walaupun tadi ada pokoknya yang lainnya, tapi membaca konvensional tetap jangan ditinggalkan. Demikian sahabat yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.